Ya, halo, apa kabar mitra Cak TV? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Begitu juga kita yang ada di studio pada kesempatan kali ini menyapa Anda dalam Newspedia dengan saya Hendry dan narasumber yang sangat berkompeten pada saat ini sudah hadir di studio. Ini kita langsung saja menuju ke Kabupaten Sukoharjo Makmur ya, yang terkenal dengan kota makmurnya begitu. Nah, makmur yang mana lebih ditingkatkan lagi adalah bagaimana kita ataupun juga siapa saja yang ingin kemudian terlibat langsung bersama Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk kemudian mendapatkan pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan DPM PTSP ya. Yeah. Saya aja nyebutnya harus ngelirik ini. Memang agak kurang familiar atau barangkali Anda sudah hafal kalau warga di Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini kaitannya dengan izin pengembangan zona industri di wilayah Sukoharjo yang mana memang terus bergerak dengan UMKM-nya yang mana banyak keunggulan-keunggulan di sana yang memang menjadi salah satu ikoniknya dari Kabupaten Sukoharjo. Dan tentu di sini zonanya sudah terpetakan menurut RT RW atau rencana tata ruang wilayah begitu, dan zona industri ini nampaknya digarap betul serius oleh pemerintah. Tapi sebelum ke sana kita ingin lebih tahu secara detailnya ya, tugas pokok dan lain sebagainya kaitannya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini. Sudah hadir yang ada di sebelah kiri saya, Bapak Abdul Haris Widodo, SIP, MSI, MH, selaku Kepala Dinas. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Haris ya? Iya, Pak Haris. Bukan Pak Abdul saya menyapanya ya. Perjalanan dari Sukoharjo melewati Solo ya tadi. Iya. Pantauannya bagaimana? Mungkin masih banyak yang ya relatif lancar Mas. Ya relatif lancar, hanya beberapa titik-titik ya. Begitu. Mungkin titik-titik macet ada sedikit lah. Iya. Tapi masih normal. Masih terkondisi normal gitu ya. Baik, Pak Haris. Melengkapi nanti ada Kepala Bidang Penanaman Modal pemirsa ya. Ini ada Ibu Dr. Anda Sri Hartati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar kemarin Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syawal sudah puasa belum? Alhamdulillah sudah dapat 4. Belum dapat 4? Iya. Waduh, berarti langsung dong hari H langsung Iya, besoknya betul. geber ya. Baik, Bu Hartati dan juga Pak Haris, ini kaitannya dengan apa yang sudah kita singgung di awal ya, pengembangan zona industri. Nah, namun sebelumnya barangkali apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemirsa. Ini kalau tadi saya tanyakan kantornya ada di Sduk Capil ya, satu gedung ya, atau satu wilayah atau bagaimana Pak Haris? Satu gedung ya. Iya. Oke. Nah, ini apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya barangkali? Monggo Pak Haris. Terima kasih Mas Hendry. Memang orang awam maksud kami itu DPM PTSP itu apa sih kan gitu. DPMP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPM PTSP singkatannya itu. Itu awalnya kan gini. Dulu itu kita itu 2 kantor sebenarnya. Kantor penanaman modal. Ya. Yang satu kantor PTSP. Ya. Berdasarkan regulasi yang ada menjadi satu. Ketika menjadi satu, awalnya menjadi badan, kemudian terakhir menjadi dinas. Jadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu. Jadi dari satu menjadi DPM PTSP. Kemudian tugas pokok kami di DPM PTSP yang pertama, gitu, kami adalah melaksanakan sebagai tugas Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal. Ya. Yang kedua, tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu. Dan ini relatif sama se-Indonesia, dinasnya hampir sama. Jadi ada 2 tugas pokok yang kami kawal. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah pelayanan terpadu satu pintu. Ini ada satu kaitan, artinya bagaimana kami bisa menarik investasi dengan pelayanan yang prima. Nah, ini ada satu kaitan. Jadi 2 tugas pokok itu Mas yang ada di DPM PTSP.
Oke, kalau di sini ada terpadu satu pintu. Ini maksudnya? Oh iya. Oke. Maksudnya begini, ke depan dan ini mulai tahun kemarin sudah kami mulai ya. Namanya satu pintu itu diharapkan orang cari izin ya ke situ. Ya, nah, nanti satu selesai. pintu sudah selesai. Ya, masalah pakai rekom itu ya kami yang mencarikan gitu. Oh, Ge. oke. Misalnya syaratnya perlu rekom ini dari dinas tanah. Nah itu yang kami yang mencari. Kalau dulu eranya itu kan masuk ke kami tetapi harus ke mana-mana dulu cari persyaratan, Ya. cari rekom dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kami rintis, sudah ada 30-an jenis izin, ini yang satu pintu dan sudah online. Jadi langsung masuk ke kami buka, oh ini perlu rekom dari dinas sana. Saya kirim lewat elektronik, dinas teknis menerbitkan rekom, balik ke kami, dapat rekom kan? Ya. Kami tanda tangani izin. Sekarang udah seperti itu. Oh, Jadi kami buat satu pintu beneran gitu, gitu. Bukan satu pintu banyak jendela. Jadi maknanya satu pintu seperti Ya. itu. Jadi datang satu pintu ke kami selesai dan kami sudah melaksanakan pelayanan kami secara online dan sudah dengan tanda tangan elektronik, Mas. Oh, Jadi sekarang ya. misalnya nanti saya habis dari sini, Ya. pulang ke Sukoharjo, saya buka HP saya tanda tangan izin selesai. Oke. Nggak ada berkas yang numpuk di meja saya. Oh, oke. Semuanya bisa dilaksanakan, Gitu, dilakukan iya. secara online ya. Betul. Luar biasa. Ini kemajuan dan barangkali sebuah kemudahan untuk Anda yang ingin berinvestasi, melaksanakan penanam modal dan sebagainya ya. Iya. Ternyata ada kemudahan di sana. Satu pintu. Tidak ada jendela-jendela yang lain, tidak ada pintu belakang juga ya, atau pintu sebelah samping. Ini memudahkan ya, ini bahasa yang mungkin untuk memudahkan saja, satu pintu selesai, tidak pakai pintu-pintu yang lain. Nanti dinas ini yang akan mengurus bahkan sampai rekom-rekom yang lainnya begitu. Nah, khusus untuk penanaman modal ini secara luas, bagaimana Sukoharjo sehingga tahun 2021 ini, Bu Hartati, kemarin ada suasana pandemi seperti ini juga masih ada gumberket untuk investasi dan sebagainya atau bagaimana sejauh ini? Iya, alhamdulillah untuk Kabupaten Sukoharjo. Iya. Kebetulan adalah kota industri ya, Sukoharjo itu kota industri. Bahkan di sana juga ada perusahaan yang terbesar se-Asia ya. Tenggara. Oke. Juga ada di sana. Beberapa tahun yang lalu nilai investasi di Kabupaten Sukoharjo selalu tertinggi di Jawa Tengah. Selalu tertinggi di Jawa Tengah. Iya. Namun di 2 tahun terakhir ini agak menurun karena ada kawasan industri di Batang, itu yang juga ada pembangkit tenaga listrik yang besar di Cilacap sehingga itu nilainya investasinya sangat besar. Itu untuk dalam pandemi ini kebetulan di tempat di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo itu kebanyakan industri tekstil dan garmen memang ya agak menurun, tapi juga sudah mulai bangkit kembali. Saat ini sudah mulai bangkit kembali. Ya. Ya. Oke, kalau di Kabupaten Sukoharjo sendiri bentuk-bentuk investasi tadi disebutkan diantaranya adalah tekstil begitu, atau ada yang lainnya, Pak Haris? Jadi memang Sukoharjo yang favorit nanti, yang favorit itu memang tekstil. Tekstil, Gitu. oke. Tapi sebenarnya kita juga banyak potensi gitu, untuk terutama dari sektor kayu olahan juga, gitu. Rotan, kayu, mebel itu juga primadona. Iya. Kemudian ini yang tidak kalah penting dan sangat besar potensinya adalah UMKM. Nah, Jadi UMKM ini satu, walaupun enggak kecil-kecil tapi banyak. banyak ya. Jadi cukup menjadi satu pendorong nilai investasi di Sukoharjo. Dan mungkin di daerah lain juga tapi Ya. UMKM ini menjadi primadona juga. Dan mereka eksis ketika Ya. di saat-saat seperti ini. Kemudian kalau yang besar-besar mungkin daerah tujuan ekspor kena pandemi sehingga ekspor Ya, tidak bisa, harus berhenti. bahan baku ketika impor kena Ya. pandemi tidak bisa masuk. Tapi kalau yang UMKM ini relatif Masih bertahan ya? Pasti bertahan karena mereka cukup kreatif juga, segmennya masuk gitu. Jadi ini satu potensi investasi yang besar juga dari UMKM. Kemudian kami tambahkan Ya. memang tadi disampaikan Bu Tati tahun 2020 kemarin kita sempat agak turun gitu nilai investasinya. Saya kira semuanya kita
turun kemarin di sekitar 500-an miliar kami nggih. Jauh dari target kami. Tapi data terakhir di 2021 ini tadi tahun 2021 sampai triwulan 3 kami sudah sampai 800 miliar. Semoga ini menjadi awal baik di tahun ini kami agar lebih baik dari tahun yang kemarin dan ini harapan semua agar perekonomian pasca pandemi ini tentu saja dengan penyesuaian protokol kesehatan nanti semuanya bisa bangkit. Dan ini sampai triwulan 1 kami sudah 800 miliar. Semoga nanti ini menjadi awal yang baik untuk investasi di Sukoharjo tahun 2021. Oke, baik. Memang harapannya seperti itu. Ya, di segmen selanjutnya kita akan masuk ke izin pengembangan zona industri ini, khususnya di wilayah Bumi Makmur atau Kota Makmur Sukoharjo. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.